penyelesaian akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson, sekant, dan akar ganda pada fungsi trigonometri, eksponensial, dan polinomial. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Samantha Saskia Bella dengan NIM 3012510006 dari Prodi Informatika kelas IF 2B. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang, tidak semua persamaan dapat diselesaikan secara analitik, karena pasti kita sering menemui soal yang sulit diselesaikan secara analitis. Oleh karena itu, pasti kita membutuhkan rumus-rumus yang lebih dalam untuk menyelesaikannya. Yang kedua ada metode numerik digunakan untuk mencari solusi pendekatan. Yang ketiga ada pada penelitian kali ini saya menggunakan 3 metode, yakni metode Newton-Raphson, metode sekant, dan yang terakhir akar ganda atau faktorisasi. Untuk tujuannya sendiri, di sini menentukan akar fungsi trigonometri dengan metode Newton-Raphson. Yang kedua ada menentukan akar persamaan dari fungsi eksponensial dengan menggunakan metode sekant. Yang ketiga ada menentukan akar persamaan fungsi polinomial dan akar dengan akar ganda faktorisasi. Dan yang terakhir membandingkan hasil manual dan Python. Selanjutnya adalah definisi metode Newton-Raphson, sekant, dan akar ganda faktorisasi. Yang pertama ada metode Newton-Raphson, yakni mencari akar persamaan menggunakan turunan fungsi. Jadi kita nanti di metode ini kita mencari turunan fungsi sebelum memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya ada xn plus 1 sama dengan xn min f xn dibagi f turunan xn. Selanjutnya ada metode sekant. Metode sekant adalah mencari akar persamaan menggunakan 2 nilai awal tanpa turunan. Di mana pada metode sekant ini kita memerlukan 2 nilai awal, yaitu x0 dan x1. Terus, dan kita masukkan ke dalam rumusnya nanti. Yaitu, rumus sekant adalah xn plus 1 sama dengan xn min f xn dikali xn min 1 dibagi f xn dikurang f xn min 1. Terus yang ketiga ada metode akar ganda. Di metode akar ganda nanti kita menggunakan yang kan ada 2 jenis, faktorisasi sama faktorisasi sama metode yang kedua. Kita pakai faktorisasi sesuai dengan soal yang diberikan. Sebelum itu kita jelaskan pengertiannya. Akar ganda adalah menentukan akar polinomial melalui proses faktorisasi. Dengan rumus, saya menggunakan rumus P iterasi 4, yaitu P4X sama dengan X kuadrat ditambah B1, X ditambah B0, dikali X kuadrat ditambah A1X plus A0. Selanjutnya, studi case. Sesuai tadi, kita dapat 3 studi case. Yang pertama itu ada metode Newton-Raphson dengan saya memberi nilai awal yaitu x0 sama dengan 1. Terus yang kedua, fungsi 2 itu diselesaikan dengan metode sekant dan saya memberi nilai awal ada 2 yang tercantum di sini. PPT x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0. Terus yang fungsi 3 yaitu metode akar ganda atau faktorisasi, dan tugasnya berdasarkan soal UTS yang diberikan, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan 3 fungsi dengan metode yang berbeda, yaitu tadi 3 metode. Lanjut. Nah, yang pertama penyelesaian metode Newton-Raphson. Diketahui soalnya fx sama dengan sin x plus x min 2. Terus turunan fungsi dari fx sama dengan sin x plus
X min 2 itu cos X plus 1. Terus nilai awalnya ada dimasukkan juga di sini. X0 sama dengan 1. Rumusnya kita pakai Xn plus 1 sama dengan Xn min F Xn dibagi F turunan Xn. Nanti kita masukkan rumusnya selesaikan dari iterasi 1 sampai iterasi 5. Karena kita diminta untuk mengerjakan menyelesaikannya dari iterasi 1 sampai 5. Setelah dilakukan iterasi sebanyak 5 kali, diperoleh akar persamaan yang konvergen, yaitu hasilnya pada X sama dengan 1,106107. Jadi, X sama dengan sesuai yang ada jawaban di PPT. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua ada penyelesaian metode sekant. Diketahui fungsi fx sama dengan pangkat min x ditambah 3x min 3. Nilai awalnya ada x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 1. Rumus iterasinya ada xn plus 1 sama dengan xn min fxn dikali xn min 1 dibagi fxn dikurang fxn min 1. Terus itu juga kita mencari iterasi dari iterasi 1 sampai 5, kita hitung menggunakan rumus ini. Dan setelah dilakukan iterasi sebanyak 5 kali, nilai akar persamaan konvergen terbukti pada X sama dengan 0,858773. Metode sekant berhasil menemukan akar persamaan tanpa memerlukan turunan fungsi. Jadi metode sekant tidak pakai turunan fungsi. Berbeda dengan metode Newton-Raphson. Kalau metode Newton-Raphson kan pakai turunan. Hitung dulu turunannya dulu. Lanjut. Penyelesaian metode akar ganda, yakni faktorisasi. Diketahui fungsi 3, yakni fx sama dengan x pangkat 4 min 10x plus 9. Metode akar ganda faktorisasi, kita pakai P4 2,2. 2,2 ini seperti tadi nilai awal. Nah, 2,2 itu nilai awal yang saya pakai. Digunakan dengan menguraikan polinomial derajat 4 menjadi 2 faktor kuadrat. Terus ini rumusnya P4x sama dengan x kuadrat plus B1x ditambah B0 dikali x kuadrat ditambah A1x ditambah A0. Dihitung dengan rumus ini sampai saya kemudian menghitung sampai 5 iterasi juga. Dan menghasilkan proses dilakukan secara iteratif untuk memperoleh nilai koefisien yang konvergen. Setelah 5 iterasi, nilai B0, B1, A1, dan A0 menunjukkan konvergensi, sehingga proses faktorisasi dapat dilakukan dengan baik. Nah, ini ada implementasi yang saya gunakan di pemrograman Python. Yang pertama ada Newton-Raphson dan sekant di slide ini. Dan di slide selanjutnya ada lanjutan dari implementasi sekant tadi dan akar ganda. Untuk hasilnya ada di laporan, sesuai sama yang di laporan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode. Yang pertama, metode Newton-Raphson. Kelebihannya ada konvergensi cepat. Jadi kita mudah dan cepat mengetahui dalam perhitungan metode Newton-Raphson. Jadi kita cepat mendapatkan X, kita tahu cepat. Terus kekurangannya kita harus memerlukan turunan fungsi. Jadi kayak kita tadi seperti tadi soal studi case tadi, kita perlu menurunkan dari fungsi pertama. Terus selanjutnya ada metode sekant. Kelebihannya tidak memerlukan turunan. Sudah saya jelaskan tadi, dia tidak memerlukan turunan karena metode sekant tidak menggunakan turunan. Akan tetapi, kekurangannya dia konvergensinya lebih lambat karena hitungnya satu-satu. Ya semuanya hitungnya satu-satu, cuma karena dia nggak pakai turunan, jadi dia itu perhitungannya lebih lambat. Kalau pakai turunan lebih cepat.
Terus selanjutnya yang terakhir ada metode akar ganda faktorisasi. Ini sangat cocok digunakan untuk polinomial derajat tinggi. Dan kekurangannya ada perhitungan lebih kompleks. Jadi mencakup semua. Kesimpulannya, yang pertama metode Newton-Raphson menghasilkan akar X sama dengan 1,106107. Yang kedua, metode secant menghasilkan akar X sama dengan 0,8587773. Ketiga, faktorisasi. Metode akar ganda faktorisasi keempat berhasil memperoleh koefisien yang konvergen. Yang keempat, Python mempermudah proses perhitungan. Benar, kalau kita menggunakan Python, kita lebih mudah dan lebih cepat menemukan karena kita hanya memasukkan kode-kode pemrogramannya saja, tidak menghitung secara manual. Sedangkan kalau kita mengerjakan secara manual, kita perlu ketelitian yang sangat tinggi agar tidak ada kesalahan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're